Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Safira dari semester 2B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-14. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi tindak pidana. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya, alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari A. Daya paksa atau overmach atau keadaan darurat atau noodtoestand diatur dalam pasal 48 KUHP. Selanjutnya B. Bela paksa atau noodweer ada pada pasal 49 KUHP, dan yang C. Melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding ada pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terdapat pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan terdapat pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter atau apoteker, penyelidikan ilmiah. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, misalnya Ares Hograd tentang Dr. Hewanjo, putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab ada pada pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit, overmach in Enzing ada dalam pasal 48 KUHP. Dan C. Bela paksa yang melampaui batas atau noodweer excess ada pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Dan D. Perintah jabatan yang tidak sah ada pada pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketenaga kerjaan dalam arti umum ada dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan ada dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Dan yang C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu ada dalam pasal 166 KUHP. Dan yang D. Pencurian antara suami istri ada dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan E. Insubordinasi tidak jadi ada dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar UU. A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau overmach diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik atau psikis. Dan B. Daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contohnya Ares Papandreou. Dan yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Opticians Ares 1932. Dan yang ketiga, pertentangan antara 2 kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan
yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.